Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sama saya Bagus Utomo dari komunitas peduli Skizofrenia Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana caranya memberikan dukungan pada orang yang mengalami obsessive compulsive disorder, ya, atau gangguan obsesif kompulsif. Nah, yang pertama, ya, kita harus mengakui dan menerima nih pengakuan dia bahwa apa yang dia alami itu bukan sesuatu pura-pura atau cari-cari perhatian doang atau sekedar acting lah gitu. Pertama kita harus simpati dulu itu, ya. Jadi ketika dia curhat ke kita mengenai kondisinya, ya kita terima dulu lah bahwa memang itu benar yang dialami. Nah, yang kedua, gangguan obsesif kompulsif ini kemungkinan besar tuh harus konsultasi ke psikiater, ya. Ya bolehlah ke psikolog dulu kalau memang ada di daerah kalian, ya. Boleh nanti kalau misalnya diberikan terapi, diikutin. Ya, kemudian kalau misalnya psikiater itu merasa butuh bantuan pengobatan dari psikolog itu butuh bantuan untuk memberikan pengobatan pada pasien tersebut, pastinya akan dirujuk ke psikiater, ya. Nah, kalau memang di psikiater itu perlu diberikan pengobatan, ya kita nurut dulu sama psikiater, ya. Kita bekerja sama, apa yang kita rasakan setelah konsumsi obat kita sampaikan dengan jujur pada psikiaternya, ya. Yang ketiga, pulih dari OCD itu tidak semudah seperti kita ngomong, ya. Orang yang awam komentar gampang aja, dipikirnya seperti membalikkan telapak tangan saja. Padahal itu satu proses yang seringkali juga butuh waktu gitu. Bisa tahunan juga kita untuk berjuang pulih dari OCD, ya. Yang keempat, kita nggak boleh menertawakan atau mengejek gitu, karena memang begini, misalnya dia sering membersihkan tempat atau peralatan di sekitar dia gitu. Bagi kita itu sesuatu yang lucu kadang-kadang, ya, atau loh itu kan bagus kan. Terus kemudian malah kita ejek gitu, ya lu bersihin di rumah gua aja deh gini-gini, ya. Kita komentarnya enteng, tapi walaupun itu sesuatu yang katakanlah tadi baik sih bebersih terus, tetapi bagi orang yang terobsesi pada kebersihan atau kerapihan gitu, dan itu udah levelnya udah berlebihan dari normal, itu menjadi siksaan, ya. Jadi kita ya kalaupun kita keceplosan lah, kita ketawa gitu dengan kondisi dia, ya kita ya sorry ya bro gitu, sorry ya, bukan maksud gue nih, ya kan, tapi ini ya gue ngerti itu sulit memang buat lo, nggak nyaman banget ngalamin itu. Nah, kita jangan tertawakan, jangan ngejek, ya. Kalau kita sempet keceplosan ketawa atau ngejek, ya kita minta maaf lah, karena bagi dia kan itu sesuatu yang menderita. Sering kali kalau udah levelnya udah berat, menderita banget ngalamin itu, ya. Terus dia jangan kita persalahkan, ya. Yang berikutnya, kalau dia mengulang-ulang suatu hal, terobsesi melakukan sesuatu, itu nggak perlu lah kita marahin, ya. Kita yang harus banyak maklum sebagai orang yang berada di sekitar dia gitu. Jadi perbanyaklah maklumnya, digedein maklumnya gitu, ya. Karena dia seperti itu juga bukan keinginan dia, tapi bagian dari gangguan yang dia alami gitu, ya. Terus kita jangan mengambil tugas sesuatu yang dia lakukan berkali-kali itu tadi. Misalnya dia ngecek pintu bolak-balik, kita jangan langsung kita tackle itu, jangan, ya. Terus kita ambil alih gitu, dia ngecek kompor apakah masih nyala apa enggak. Jangan kita ambil alih
gitu. Tetapi kita beri penguatan pada dia bahwa kompornya itu sudah dimatikan kok, saya yakin sekali tadi udah dimatiin gitu ya. Jadi jangan kita langsung stop gitu, jangan, nanti dia malah semakin ragu gitu, seakan-akan kita misalnya hanya ingin melindungi dia saja gitu. Tetapi kita yakinkan ketika dia mau ngecek, udah bro, kayak gue tadi lihat lo kok udah matiin kompornya, yakin lo? Yakin. Nah, kita jangan dua kali. Oh nggak tahu. Yakin sih. Nah itu jangan. Tapi yakin gitu. Sehingga dia mulai merasa bahwa dia telah melakukan hal itu dengan baik gitu ya, nggak perlu diulang lagi gitu. Jadi kita bantu dia gitu. Nah, terus yang bisa kita lakukan lagi adalah meyakinkan dia untuk tetap menemui terapisnya, misalnya psikolog, psikiater, dan mengikuti saran dari profesional kesehatan jiwa tersebut dengan disiplin ya. Jadi kita kasih penguatan. Jangan kita malah ejek, ngapain lu ke psikolog, psikiater, emangnya lu gila. Nah itu stigma lagi. Jangan, dia udah mau berkonsultasi ke psikolog atau psikiater, itu udah sesuatu yang hebat, ada kesadaran untuk merawat dirinya dengan baik ya. Nah kemudian biarkan dia cerita masalahnya, meskipun tuh kelihatan konyol atau bodoh atau culun ya, biarin dia cerita aja sampai puas. Terus kita terima aja lah keanehan tersebut, walaupun mungkin itu tidak lazim bagi kita ya. Terus kemudian keanehannya mungkin tidak terbayangkan sama kita, ya udah biarin aja dulu, biar dia cerita aja. Kita harus banyak maklum, kita harus lapang dada dan perluas pikiran untuk menerima kondisi tersebut, sehingga dia tidak malu waktu cerita ke kita gitu. Mungkin kita nggak mengerti sepenuhnya, tapi kalau kita bisa menyimak, mendengarkan dia dengan baik tanpa berkomentar yang menghakimi, meragukan dan sebagainya, dia jadi lebih terbuka sama kita gitu ya. Dia nggak perlu malu, dan akhirnya dia merasa bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang memalukan atau merendahkan harga diri dia gitu ya, sehingga dia bisa terima dulu lah kondisi tersebut. Terus kemudian sikap lain yang membantu dia adalah gini, rasa ketakutan yang dialami oleh orang yang ngalamin OCD itu. Misalnya tadi dia takut pintu rumah tuh dia mau tinggal itu udah dikunci apa belum, kompor udah mati apa belum. Ada teman kita kan kerja jadi cook helper misalnya di restoran, dia udah pulang ke rumah tapi dia jadi was-was apakah kompor di restoran tadi udah dimatiin apa belum. Jadi semalaman dia resah aja, nggak bisa tidur. Begitu pagi-pagi kira-kira udah mulai orang bisa berangkat kerja, dia langsung berangkat kerja. Terus kemudian dia ngecek itu kompornya, baru dia tenang. Aduh, tapi kalau itu sehari doang masih mending. Tapi kalau orang yang udah obsesif kompulsif itu bisa terus menerus seperti itu kan jadi menderita juga ya. Jadi kita juga nggak boleh ngeragukan rasa takut dia gitu. Itu bener-bener apa yang dia alamin, dia takut sekali, itu real sekali. Jadi dia nggak bikin-bikin atau dia gimana ya, lebay, bukan gitu. Justru lebaynya itu adalah bagian dari gejala penyakitnya gitu ya. Jadi itu benar-benar real dan kita nggak bisa ngeremehin itu ya. Terus kita nggak boleh mengucapkan hal-hal yang membuat dia khawatir dan memicu OCD-nya dia gitu, atau memperburuk ketakutan dia. Misalnya tadi misalnya kita jadi kakaknya teman saya tadi yang ketakutan kompor di restoran itu belum dia matiin misalnya. Nah lo ntar kalau kebakaran gimana lo? Nah itu memperburuk tuh, dia langsung deg-degan dan sebagainya, bisa serangan cemas itu ya. Jadi kita jangan seperti itu. Ini aja, coba ya udah, coba lo telepon aja dulu, kan ada ini satpam di kantor lo, telepon nih sono.
nah gitu, atau mau gue bantuin telepon gitu, bisa seperti itu. Jadi lebih ini ya, walaupun tuh kelihatannya mau bercanda atau uh, mau melatih dia seakan-akan untuk teguh pada keyakinannya, tapi nggak produktif jadinya caranya begitu. Jadi mendingan kita ini kita hindari mengucapkan hal-hal yang malah menambah kekhawatiran dia gitu ya. Terus gini, yang bisa kita lakukan lagi adalah membantu dia melakukan tugasnya gitu, dan memastikan kekhawatiran dia itu tidak beralasan gitu. Jadi justru misalnya dia bertugas harus matiin kompor terakhir, misalnya ngecek, jangan kita ambil alih, justru kita tegasin, ayo kita cek bareng yuk. Nah, udah tenang gitu ya. Ntar kita kasih apresiasi, bagus udah bro, kalau perlu kita bikin checklist hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi kita membantu dia untuk lebih rileks dalam menghadapi kekhawatiran dia itu, dan siap melakukan kegiatan yang berikutnya gitu ya. Jadi kita harus supporting lah gitu, apa yang bisa kita bantu kita bantu supaya dia nggak terlalu khawatir lagi ya. Terus di dalam keluarga kita nggak perlu perlakukan dia istimewa, perlakukan seperti biasa aja, lakukan hal-hal rutin, sikapnya juga biasa ya. Terus nggak perlu kita anggap dia sebagai orang sakit dan sebagainya. Yang penting dia bisa nyaman di keluarga, nyaman di sekolah atau ruang kerja, nyaman di lingkungannya itu dengan cara lingkungannya yang saling support, sehingga dia nyaman dan nggak perlu setiap saat jadi cemas dan terobsesi lagi melakukan lagi, ngecek lagi, hal-hal seperti itu membuat dia menderita. Jadi kita lah yang juga harus banyak maklum bahwa di sekitar kita memang ada orang yang mengalami gangguan obsesif kompulsif gitu ya teman-teman ya. Jadi itu informasi dari saya, semoga ini berguna buat teman-teman ketika di lingkungan kita atau kita sendiri juga mengalami obsessive compulsive disorder. Bagaimana kita bisa menjadi support system yang baik sehingga dia bisa juga nyaman di lingkungan kita, dan kita hubungan antar manusianya juga jadi lebih baik kan, karena kita akhirnya bisa membentuk support system yang baik gitu. Terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga sekali lagi semoga berguna. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Kalau mau komen juga boleh di bawah, barangkali ada poin-poin yang terlewat dari saya. Saya terima kasih kalau ada yang teman-teman bisa kasih masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.